ada pertemuan kelompok siang hari ini dalam rangka peningkatan kemampuan keluarga bagi keluarga. Ada beberapa materi telah saya sampaikan pada Bapak Ibu. Masih ingat ya materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, mulai perlindungan anak, mulai kesejahteraan sosial dan ekonomi termasuk ya. Hari ini kita nyambung ke materi sebelumnya, yaitu materi kesejahteraan sosial. Ini terkait tentang disabilitas ya. Tahu nggak disabilitas itu apa? Cacat. Ya, cacat. Jadi semua orang itu memang tidak ada yang sempurna ketika lahir, tapi ini Tuhan lebih memberikan agak beban lagi kepada seseorang itu dengan keterbatasan fisiknya. Namun bukan berarti Tuhan itu tidak sayang pada makhluknya yang menciptakan itu. Tetap sama, cuma itu sebenarnya sebagai ujian terhadap dirinya, oleh keluarganya, serta lingkungannya. Kebanyakan orang yang mengalami disabilitas atau yang menderita cacat ini tidak banyak yang tidak diterima terutama di masyarakatnya, apalagi di keluarganya itu memang ada ya di sekitar jenengan. Nah, hal ini tidak boleh Bu ya kalau secara undang-undang, kemudian secara materi P2K2 yang diajarkan pada sampean. Nah, disabilitas ini perlu diperhatikan seperti anak-anak atau mungkin keluarga umumnya, keluarga normal lainnya, karena mereka juga punya hak, punya kewajiban, punya intinya punya hak yang sama seperti makhluk yang normal lainnya, kira-kira begitu. Nah, ini khusus materi saya adalah melihat bercak Bu ya. Jadi karena saya terbatas dengan peralatan, maka saya perlihatkan salah satu contoh flipchart yang ada di modul ini tentang jenis disabilitas. Kelihatan Bu ya? Iya, kelihatan. Saya tersisa. Nah, ini jenis disabilitas. Satu, disabilitas fisik. Contohnya apa Bu? Cacat, misalnya nggak punya kaki, tangannya nggak punya tangan. Itu contoh disabilitas fisik. Kemudian disabilitas netra apa Bu? Tidak bisa melihat ya, buta. Kemudian disabilitas mental Bu, apa Bu? Disabilitas mental itu contoh anak itu yang terlalu hiperaktif. Dia ketika di sekolah atau di sekitar rumahnya itu ya istilahnya rada melayang-layang ya. Disabilitas mental. Nah, contoh lain mungkin dia agak ya nyelengung kalau bahasa Jawa. Ada ya mungkin di sekitar tetangga. Kemudian disabilitas intelektual. Nah, ini biasanya daya pikir atau daya ingatnya ini lemah. Nah, ini biasanya punya normal tetapi daya ingat atau intelektualnya tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa berpikir. Nyambung bisa ngomong. Nah, kemudian disabilitas krungu wicara. Ini apa Bu? Contohnya bisu mungkin tidak bisa mendengar. Nah, ini rata-rata banyak yang di sekitar kita. Banyak ada. Terkadang yang miris itu orang yang seperti itu malah dibuat guyonan biasanya ya. Iya. Nah, ini saya mohon kepada ibu KPM semuanya itu jangan ya kita membuat atau mempermainkan orang yang menderita seperti itu menjadi guyonan, menjadi permainan. Karena tidak boleh ya. Itu semua makhluk atau ya makhluk yang punya hak sama. Jadi kita terima.
Ini berita selanjutnya Bu, penyandang disabilitas berat. Nah ini tadi yang bisa beraktivitas sebenarnya tunarungu, daksa dan sebagainya. Dan ini penyandang disabilitas berat, yaitu penyandang disabilitas yang disabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Ini contohnya sejak lahir tidak punya kaki, tidak punya tangan, kemudian hanya baring di tempat tidur. Kemudian misalkan dari lahir dia tidak bisa jalan. Ada tetangga saya maupun tetangga jalan juga ada usia. Ya. Ini mestinya juga masih disekolahkan karena sekolah yang khusus bagi anak disabilitas juga ada. Nah, dan itu penting ya. Kemudian pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Nah, ini Bu yang perlu diperhatikan bagi keluarga yang mempunyai anak atau saudara yang menderita disabilitas, yaitu memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Ini sama Bu ya, sama dengan makanannya sama, tidak gimana sempurna. Nah ini nggak boleh ya. Memandikannya sehari 2 kali, melatih membersihkan diri. Nah ini selain memandikan itu juga berusaha melatih agar dia bisa mandi sendiri juga ya. Mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik juga. Pelayanan disabilitas. Nah ini pelayanan itu sebenarnya banyak macam-macamnya, tergantung yang misalkan tidak disabilitas berat itu yang bisa jalan, bisa kesana kemari pakai sepeda motor. Ketika di suatu tempat umum, misalkan di kecamatan, di balai desa, di Pemkab, DPR dan sebagainya, itu harus ada tempat khusus yang jalur sebagai orang yang atau menderita disabilitas tersebut. Contohnya kursi roda dan sebagainya. Itu kalau di Polres ada jalur khusus untuk disabilitas yang tidak punya kaki, itu akhirnya bisa jalan. Dan itu penting supaya pelayanan disabilitas itu sama haknya dengan orang yang normal. Ya. Pesan kunci penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi haknya. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Nah, ini poin pentingnya Bu ya. Kalau punya disabilitas atau tetangga tidak boleh didiskriminasi atau diasingkan atau dikucilkan ya. Tidak boleh. Kalau misalkan punya rezeki kemudian dengan bagi-bagi uang atau ambil beras, sekali gak sempurna, rasa tak kayak gak bobot, ini suka-suka ya tak kayak itu tidak boleh ya. Sampai di sini, monggo ada pertanyaan? Cukup ya? Saya kira cukup. Ibu-ibu semua sudah paham sekali terkait materi ini. Semoga nanti masih diberikan kesempatan untuk kegiatan pertemuan kelompok lagi ya. Semangat Bu ya. Semangat. Oke, saya kira cukup. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati-hati dan jaga kesehatan selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.